Silakan Heryoka. Oke Pak, bentar Pak. Saya share screen ya Pak. Ya, share screen. Terus, Mulai aja ya Pak. ya mulai langsung. Jadi sini saya akan presentasi tentang optik geometri. Definisi atau pengertian. Optik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari khusus tentang konsep cahaya secara umum. Optik geometris membahas tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya mencakup tentang hukum Stelius atau pemantulan cahaya terhadap cermin datar dan pemantulan cahaya terhadap cermin lengkung. Sedangkan pembiasan cahaya mencakup tentang hukum Stelius untuk pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya terhadap lensa dan penggunaan alat optik. Jadi di sini langsung ke pemantulan cahaya. Proses terjadinya peristiwa pemantulan yang pantul untuk optika geometris. Optika yang dipelajari adalah pemantulan teratur yang terjadi pada cermin datar dan cermin cekung. Jenis-jenis pemantulan cahaya. Ada dua jenis pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan gaur. Pemantulan teratur terjadi ketika suatu berkas cahaya sejajar datang pada permukaan yang halus atau rata seperti permukaan cermin datar atau permukaannya air yang tenang. Sedangkan pemantulan baur terjadi ketika suatu berkas cahaya sejajar datang pada permukaan yang kasar atau tidak rata sehingga dipantulkan ke berbagai arah yang tak tentu. Jadi ini adalah permukaan teratur atau pemantulan teratur. Yang B ini adalah permukaan kasar atau pemantulan baur. Yang satu ini sinar datang, yang kedua ini permukaan cermin, yang ketiga ini sinar pantul. Sama yang ini juga. Langsung ke hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya itu ada dua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Keterangan, sinar datang adalah sinar yang datang ke cermin. Sinar pantul adalah sinar yang dipantulkan ke cermin. Garis normal adalah garis yang tegak lurus permukaan cermin. Sudut pantul adalah sudut antara sinar pantul dan garis normal. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang permukaan mantulnya datar atau rata dan salah satu permukaannya dilapisi logam, biasanya perak. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh cermin datar yang kita gunakan untuk rias. Bayangan pada cermin datar memiliki sifat-sifat seperti berikut. A. Merupakan bayangan maya. B. Tegak seperti bendanya. C. Sama besar dengan bendanya. D. Menghadap terbalik dengan bendanya. E. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Pemantulan pada cermin cekung. Tidak hanya pada cermin datar, tetapi pemantulan cahaya juga terjadi pada cermin lengkung. Cermin lengkung ada dua jenis, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung adalah cermin yang sisi depannya melengkung ke dalam. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin cekung bergantung pada letak benda di depan cermin. Pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin lengkung yang sisi depannya melengkung keluar. Karena pusat lengkung terletak di belakang, maka titik fokus pada cermin juga di belakang sehingga jarak fokus bernilai negatif. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Rumus cermin cekung yaitu untuk cermin cekungnya 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Untuk cermin cembungnya ada beda dikit karena dia memakai negatif. Cermin cembung yaitu negatif 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Untuk mencari jari-jari cerminnya yaitu R sama dengan 2 dikali fokus. Untuk mencari pembesarannya H aksen per bagi H sama dengan minus S aksen per S. Itu adalah jarak benda dari pusat cermin. S aksen itu adalah jarak bayangan dari pusat cermin. H aksen itu tinggi bayangan dan H itu tinggi benda. Pembiasan cahaya. Peristiwa optika geometri yang terjadi karena pembelokan arah rambat cahaya saat berkas cahaya memasuki medium yang kerapatan optiknya berbeda. Ketika cahaya bertemu dengan bidang batas antara dua medium berbeda kerapatan, maka cahaya akan dibelokkan besar kecilnya sudut bias dipengaruhi oleh sifat dari medium yang biasa disebut sebagai indeks bias atau N. Indeks bias merupakan perbandingan antara laju cahaya dalam ruang hampa atau C dilambangkan dengan C dengan laju cahaya dalam medium atau V, atau bila dirumuskan N sama dengan C per V. Dari rumusan itu terlihat bahwa indeks bias N berbanding terbalik dengan V. Artinya semakin besar N, maka V semakin kecil. Hal ini yang menyebabkan cahaya yang datang dari medium dengan N besar ke medium dengan N lebih kecil akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sebaliknya, cahaya yang datang dari medium dengan N lebih kecil ke medium dengan N lebih besar akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi inilah gambar dari sinar datang dari sudut pantul. Ini adalah sudut pantul dan ini adalah sudut bias. Hukum pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya diselidiki oleh Wilbur Snellius
dan Willibald van Rooyen yang hasilnya dinyatakan dengan hukum Snellius sebagai berikut. Sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. 2. Perbandingan proyeksi antar sinar datang dan sinar bias yang sama panjangnya. Pada bidang datar sinar dua zat ini selalu merupakan bilangan tetap. Perbandingan tetap ini disebut limit bias antara kedua zat itu. Dan ini adalah gambar dari hukum pembiasan cahaya. Keterangannya, OA ini adalah sinar datang, sudut AON sama dengan I sama dengan sudut datang, NN per aksen sama dengan garis normal, sudut BON sama dengan R adalah sudut bias, B adalah sama dengan sinar bias. Untuk mengukur besarnya pembelokan arah cahaya jika sinar berpindah dari satu media ke media lain, digunakan indeks bias. Angka bias sama dengan penunjuk bias. Indeks bias mutlak suatu zat adalah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya dalam zat itu. Rumusnya NZ sama dengan C per CN. Keterangan CN kecepatan cahaya dalam zat, NZ indeks bias mutlak zat, C kecepatan cahaya dalam hampa. Ini 3 kali 10 pangkat 8 minus per sekon nusantara. Selanjutnya, karena yang dilihat sehari-hari sinar berpindah dari satu media ke media lain, maka indeks bias adalah perbandingan kecepatan cahaya dalam zat itu. Misalkan cahaya berpindah dari zat A ke zat B, maka indeks biasnya dirumuskan sebagai berikut. Indeks bias zat A dikurang indeks bias zat B sama dengan CA per CB. Indeks bias zat A ke indeks bias zat B sama dengan CA dikali 1 per CB sama dengan CA per C dikali C per CB sama dengan 1 per NA dikali NB sama dengan NB per NA. Indeks bias suatu medium dapat ditentukan jika kecepatan cahaya pada masing-masing medium diketahui. Indeks bias zat A dikurang indeks bias zat B sama dengan indeks bias zat B per indeks bias zat A sama dengan C per A, CA per CB. CA itu adalah cepat lambat cahaya di medium A, CB itu adalah cepat lambat cahaya di medium B. Jadi ada tambahan lagi di sini. Ini tambahannya X. Untuk mencari bin konkav, rumusnya 1 per F dalam kurung N per 2 per N1 minus 1, 1 per R1 dikurang 1 per minus R2. Itu untuk bin konkavnya. Untuk bin konvexnya 1 per F sama dengan N per N2 per N1 minus 1, lalu 1 per R1 ditambah 1 per R2. Ini untuk bin konkavnya lagi, ada lagi sama aja dengan yang di atas ini. 1 per F sama dengan N2 per N1 dikurang 1 per minus R1 minus 1 per R2. Untuk lebih jelasnya ada contoh soal yang dari yang di atas ini untuk konkavnya. Di sini saya mengambil untuk lensa bikonkavnya. Sebuah lensa bikonkaf simetris berjari-jari 8 cm dan berindeks bias 1,5. Jarak fokus lensa tersebut ketika berada di dalam medium yang berindeks bias 1,6 adalah. Penyelesaiannya, ini adalah gambarnya, ini adalah depan, ini adalah belakangnya dari lensa bikonkaf. Diketahui R1-nya ini adalah minus 8 cm depan dan R2-nya ini adalah 8 cm. Indeks biasnya 1,5, yang berindeks bias di dalam medium adalah 1,6. Ditanya F atau fokus lensanya. 1 per F, menggunakan rumus tadi 1 per F sama dengan N per NM dikurang 1 dalam kurung lagi 1 per R1 dikurang 1 per R2 sama dengan 1,5 dibagi 1,6 dikurang 1, lalu 1 per minus 8 dikurang 1 per 8 sama dengan 1 per 64. Jadi fokus lensanya itu dari sebuah lensa bikonkaf adalah 64 cm. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.